Ayat hari ini adalah Kejadian 50, ayat 22-26. Mari kita baca bersama. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Kematian Yusuf. Bermimpi tentang masa depan. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Kematian Yusuf. Bermimpi tentang masa depan. Hari ini adalah hari di mana kita akan menyelesaikan pembahasan Kitab Kejadian. Sebagai penutup yang indah untuk seri khotbah ini, kita mengucap syukur atas pelayanan dari keluarga penatua Lee Boksun. Semoga saudara sekalian membawa pulang berkat yang istimewa hari ini. Sejak bulan Mei lalu, selama hampir 5 bulan, seluruh jemaat kita telah merenungkan Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab. Meskipun merupakan kitab pertama, kitab ini merangkum tema-tema utama yang akan dibahas di sepanjang Alkitab. Kitab ini mencatat dengan padat kisah penciptaan langit dan bumi, mulai dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, hingga kejatuhan manusia dan rencana keselamatan dari Allah. Di bagian awal, Kitab Kejadian dengan jelas menyampaikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Oleh karena itu, orang yang percaya pada Kejadian pasal 1 ayat 1 dapat sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dasar iman kita yang terpenting adalah keyakinan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Lalu, pada puncak penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hal ini berarti manusia tidak diciptakan hanya sebagai salah satu dari sekian banyak makhluk ciptaan. Penciptaan manusia adalah tujuan dari seluruh ciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu lainnya demi manusia, dan penciptaan manusia menjadi mahkota dari semua ciptaan lainnya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang terlarang. Allah mengizinkan segala sesuatu dan hanya membatasi satu hal itu. Akan tetapi, manusia melanggarnya, padahal 99,9% diizinkan dan hanya sebagian kecil sekali yang dilarang. Inilah natur dosa manusia. Setelah itu, manusia terus-menerus berbuat dosa dan semakin menjauh dari Allah. Mereka bahkan mengalami penghakiman air bah yang dahsyat. Namun, Allah tidak membiarkan begitu saja umat manusia yang semakin menjauh karena dosa. Di tengah keberdosaan manusia, Allah memulai rencana keselamatannya. Rencana itu dimulai dengan panggilannya kepada satu orang, yaitu Abraham. Allah memilih Abraham untuk menjadikannya bapa orang beriman dan buka jalan bagi seluruh umat manusia untuk diselamatkan. Melalui satu orang ini, secercah harapan baru akan keselamatan muncul bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah saya sampaikan, perikop hari ini adalah bagian terakhir dari Kitab Kejadian yang ditutup dengan kematian Yusuf. Perjalanan hidup para bapa leluhur Israel yang dipilih oleh Allah kini berakhir dengan wafatnya Yusuf. Biasanya, kematian berarti akhir. Tidak ada apa-apa lagi. Itulah yang dikatakan manusia tentang kematian. Namun, perikop hari ini tidak hanya berbicara tentang akhir. Justru di dalam bagian yang mencatat kematian ini, Alkitab menyajikan harapan yang kuat akan masa depan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Amin. Dalam ayat 24, Yusuf tidak hanya melihat kematiannya sendiri, tetapi juga masa depan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Saat itu, mereka semua berada di Mesir. Namun, Yusuf melihat bahwa masa depan bangsa Israel tidak akan selamanya di Mesir. Meskipun mereka belum menjadi budak, ia sudah berbicara tentang keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Pada saat hidupnya akan berakhir, Yusuf melihat ke depan bahwa keluarganya dan keturunannya akan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Dan dalam ayat 25, ia melanjutkan dengan sebuah permintaan pribadi.
Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka harus membawa serta tulang belulangnya. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir, ia selalu menjadi orang asing di negeri itu. Hal ini tidak berubah bahkan setelah kematian. Sampai saat-saat terakhir sebelum menutup mata, Yusuf tidak lupa bahwa ada kampung halaman surgawi yang harus ia tuju, bahkan setelah mati. Dengan demikian, sampai saat terakhir pun, Yusuf melihat ke masa depan, bukan kepada akhir. Lalu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana mungkin pada saat kematian, ketika segalanya seolah berakhir, Yusuf dapat berbicara tentang harapan? Jawabannya muncul dalam ungkapan yang diulang dalam ayat 24 dan 25. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan dalam ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Amin. Dalam ayat 24 tertulis tentu Allah akan memperhatikan kamu, dan dalam ayat 25 dikatakan hal yang sama, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Inilah alasan mengapa pada saat kematian, ia dapat melihat masa depan, bukan akhir. Itulah pemeliharaan Allah dan keyakinan akan pemeliharaan itu. Allah adalah pribadi yang memelihara kita. Kata memperhatikan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kerja pakat, yang pada dasarnya berarti mengunjungi atau mengingat. Berbagai versi terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kata ini dengan sangat menarik. King James Version menerjemahkannya secara harfiah sebagai visit atau mengunjungi. Versi NASB mengartikannya sebagai take care of atau memelihara. Namun yang menarik adalah NEV yang menggabungkan keduanya dan menerjemahkannya sebagai come to your aid, yang berarti datang untuk menolongmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar berkat seperti ini menyertai saudara sekalian yang hadir dalam ibadah pagi ini. Pemeliharaan Allah pertama-tama dinyatakan melalui kedatangannya, kunjungannya, dan kehadirannya di tengah kehidupan kita. Allah tidak hanya memerintah dari jauh dengan berkata, lakukan ini, lakukan itu. Sebaliknya, Allah selalu menyertai kita di tengah kehidupan kita, di tengah penderitaan kita, di tengah kesulitan kita. Dengan menyertai kita, apa yang Allah lakukan? Dia menolong kita. Dia memberikan jalan keluar bagi masalah dan kesulitan kita. Inilah pemeliharaan Allah. Dia tidak meninggalkan kita seperti anak yatim, tetapi dia adalah pribadi yang selalu datang dan menyertai kita dimanapun kita berada. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar anugerah penyertaan ini menyertai kita semua dalam menjalani hari ini. Yusuf mengalami Allah yang seperti ini saat ia dijual ke Mesir dan melewati masa-masa penderitaan yang berat. Inilah pemeliharaan Allah yang dialami Yusuf. Sebab Alkitab, ketika mencatat kisah Yusuf, terus-menerus menyatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dengan penyertaan itulah Yusuf dapat mengatasi segala kesulitan dan masalah. Dan ada satu hal lagi yang unik di dalam perintah ini. Siapakah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan? Yusuf dengan jelas mengatakan bahwa Allah lah yang akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka tiba di tanah perjanjian. Pribadi yang membawa keluar adalah Allah, dan pribadi yang menuntun sampai ke tujuan juga adalah Allah. Semua ini adalah pekerjaan Allah. Yusuf tidak mengatakan, berusahalah sekuat tenaga agar kalian bisa keluar dari Mesir. Ia juga tidak menasihati, kumpulkan kekuatan dan bersatulah agar kalian bisa masuk ke tanah perjanjian. Ia hanya mengatakan bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah. Allah akan datang ke tengah-tengah bangsa Israel, memelihara mereka, dan secara pribadi menuntun mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Inilah alasan mengapa Yusuf dapat memimpikan masa depan pada saat-saat terakhir hidupnya. Manusia terbatas. Kita adalah makhluk yang tidak dapat melampaui batas waktu yang disebut kematian, maupun batas ruang seperti Mesir. Tetapi Allah tidak demikian. Allah melampaui waktu dan kekal. Allah Maha Hadir dan melampaui segala ruang. Karena iman inilah Yusuf dapat melihat masa depan bahkan di ambang kematian. Pada saat ia sebagai manusia yang terbatas mengalami batasan yang paling pasti, yaitu kematian, Yusuf justru memimpikan masa depan dan kekekalan yang melampaui segala keterbatasan. Satu-satunya alasan ia dapat bermimpi seperti itu adalah karena imannya kepada Allah. Iman itulah yang membuatnya mampu memandang melampaui kematian. Jemaat yang terkasih, Yusuf mengakui kedaulatan Allah sampai saat-saat terakhirnya.
Melalui pengakuan itu, ia mengatasi keterbatasannya sebagai manusia. Di hadapan kematian, ia berbicara tentang masa depan dan memimpikan masa depan. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda memandang kepada Allah yang berkuasa atas hidup Anda. Dalam nama Tuhan saya memberkati. Kita adalah orang-orang yang tidak dapat melihat hari esok, bahkan 1 jam ke depan. Tetapi jika kita memandang kepada Allah, Dia akan menuntun kita keluar dari masalah kita, sama seperti Dia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Jika kita memandang kepada Allah, Dia akan membawa kita ke tanah berkat, sama seperti Dia menuntun mereka ke tanah perjanjian. Kiranya hari ini penuh dengan pemeliharaan Allah seperti ini. Dalam nama Tuhan saya memberkati. Di tengah kesibukan dan pergumulan kita, Allah akan mengunjungi kita. Allah akan datang. Dia sendiri yang akan turun tangan, dan Dia akan memelihara kita. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda hidup dengan menikmati sepenuhnya anugerah Allah, yaitu anugerah di mana Dia secara pribadi menyertai, menjaga, dan memelihara kita. Jichi Citrobsen.